Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ipul Jaya Musik Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan review kembali satu buah mixer Ashley King 32 Premium keluaran terbaru di tahun 2024. Untuk perbedaannya dengan yang tahun 2023 kemarin apa aja, langsung aja kita lihat. Unitnya ada di depan saya. Oke, untuk unitnya di sini ya. Kita lihat. Ini tampak dari atasnya. Jadi untuk unitnya ini perbedaannya dia hanya di bagian power supply ya. Bisa dilihat ini power supply-nya. Coba kita ke belakang. Untuk yang di tahun 2023 dia langsung menggunakan kabel AC seperti ini ya, yang 3 seperti ini, langsung dicolok ke bagian mixernya di sini. Sedangkan yang tahun 2024 ini dia udah berbeda. Untuk kabel AC yang kayak gini dia dicolokkan ke bagian sini ya. Nah, ini sudah tercolok. Untuk mengkonekkan ke mixernya dia menggunakan jack yang seperti ini. Ini saya lepas ya. Saya kasih contoh dulu. Cara lepasnya diputar. Setelah itu dicabut di sini ya. Ditarik. Nah, ini udah lepas. Untuk di bagian mixernya sama, kita lepas juga biar lebih jelas videonya. Nah, ini cara melepasnya, diputar, tarik. Nah, ini untuk bagian ini meskipun kalian memasangnya ketukar nggak masalah ya. Misalkan yang ujung ini, yang bagian ini kalian pasang ke mixer juga bisa, atau kalian pasang ke power supply ini juga bisa ya. Jadi ketukar dia tidak masalah. Untuk cara pasangnya di sini ada knocknya, kalian bisa lihat. Ada cowakan ya. Di bagian sini ada cowakan. Coba saya matikan lampu LED-nya. Nah, ini di bagian sini ada cowakan, bisa terlihat ya, ada cowakannya. Nah, ini kalau cowakan yang nggak pas dia tidak mau masuk. Nah, ini bisa dilihat dia nggak mau masuk ya. Kecuali cowakannya pas. Nah, ini udah pas, tinggal didorong ke depan, masuk. Kencangkan searah jarum jam ya untuk mengencangkan dratnya ini. Kalau tidak dikencangkan nanti dia bisa lepas, ketarik-tarik dia bisa lepas. Nah, ini udah kencang. Untuk bagian sini juga sama. Ada cowakan. Nah, ini ada cowakannya di sini. Kita masukkan. Sambil diputar. Nah, ini udah masuk, dorong. Tinggal kita kencangkan bagian sininya. Searah jarum jam. Ini udah kencang walaupun kita tarik-tarik ini udah kuat ya. Nggak bakalan lepas. Kita lihat untuk fiturnya dari tahun 2024 sampai 2023 itu sama ya, tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya di power supply-nya aja. Mungkin dibikinkan power supply di luar itu tujuan buat jika ada kerusakan di bagian power supply-nya maka tidak perlu membongkar dari mixernya. Kalian hanya membongkar di power supply-nya aja ya. Mungkin itu tujuan dari Ashley. Ini sangat mantap sekali dari Ashley ya. Saya acungi jempol buat Ashley. Dia memikirkan jika power supply-nya rusak tidak perlu membongkar mixernya. Jadi hanya membongkar power supply-nya aja, diperbaiki, di servis. Untuk tampilannya seperti ini. Ini power supply-nya. Di bagian depan ada lampu LED sebanyak 4 buah. Di sini ada tertulis 16 volt, 12 volt dan 48 volt. Untuk power supply ini dia sudah dilengkapi dengan kipas angin. Ini sangat deras sekali kipasnya. Sangat deras sekali ini. Oke. Sekarang kita akan review untuk fitur-fiturnya. Untuk fitur-fiturnya kita lihat di sini. Kita dulu ya. Nah, ini untuk fitur-fiturnya. Di sini sudah dilengkapi dengan view meter. Jika ada suara yang masuk nanti jarumnya ini akan naik ke arah warna merah ini. Semakin kencang suara maka dia akan beralih ke warna merah itu. Dan juga di setiap channelnya dari 1 sampai 32 dia dilengkapi dengan LED indikator di sini. Untuk serinya dari Ashley King 32 Premium. Untuk fiturnya di sini ada V48 volt,
ada polarity, ada HPF, dan di sini ada tulisannya LAN pad ya, bisa dilihat di sini LAN pad. Jadi untuk fungsi LAN pad ini, jika kalian menggunakan mikrofon yang kabel Akai, ini harus dipencet ya LAN padnya ya. Tetapi jika kalian menggunakan kabel yang jack Canon atau XLR, maka LAN pad ini tidak usah dipencet. Soalnya kalau LAN pad ini dipencet, jika kalian pakai jack Canon seperti ini, suaranya akan pelan. Begitu juga sebaliknya jika kalian menggunakan jack Akai. Untuk mikrofonnya jack Akai, jika LAN pad ini tidak dipencet, diaktifkan, maka suara mic-nya akan pelan. Itu fungsi LAN pad ini. Untuk di bawahnya ada gain. Di sini ada kompresor, ada HF, HM, dan di sini ada LM dan juga ada LF ya. Jadi dia mempunyai tone control sebanyak 7 buah. 1 2 3 4 5 6. Maaf, 6 buah. Jadi mixer ini dilengkapi 6 buah tone control. Untuk di bagian sini ada tombol equalizer. Jika ini dipencet, diaktifkan, maka equalizer yang ada di sini akan berfungsi ya. Jika ini dimatikan, maka semua equalizer yang ada di bagian sini dari low, mid, high-nya tidak akan berfungsi. Untuk di bagian bawahnya ini ada AUX 1, AUX 2, di sini ada tombol prepost buat AUX 1 2-nya. Di sini ada AUX 3 4, di sini ada tombol prepost buat AUX 3 4, dan di bawah sini ada AUX 5, ada AUX 6 dan AUX 7. Di sini ada pan atau balance. Sedangkan bagian bawah ini ada tombol mute. Ini ada tombol PFL. Ini fungsinya jika dipencet nanti lampu LED-nya di sini akan naik turun ya. Sedangkan di sini ada tulisannya LR. Ini setiap channelnya harus dipencet. Kalau tidak dipencet, maka suara inputnya akan kecil untuk masuk ke sininya. Jadi jika ini LR ini dipencet, maka suara input akan masuk ke mic L dan R. Untuk di sini ada tertulis 1, 2 dan 3, 4. Ini 1, 2 ini buat grup 1 dan 2. Sedangkan ini 3, 4 buat grup 3 dan 4. Nanti ini kalau dipencet, 1, 2-nya dipencet tombolnya, dia akan mengirim sinyal ke G1, G2. Begitu juga dengan yang ini. Jika tombol 3, 4 ini dipencet, maka dia akan mengirim sinyal ke G3, G4. Untuk di bagian atas sini juga dilengkapi dengan G1, G2 to mic, G3, G4 to mic. Fungsinya jika ini dipencet, maka dia akan mengirim sinyal ke mic L dan R. Begitu juga dengan yang ini, 3, 4 ini jika dipencet dia akan mengirim ke mic L dan R ini ya. Untuk di bagian atas lagi, di sini ada pengaturan buat low, mid, dan high buat musik dari Bluetooth yang kalian konekkan. Untuk mode Bluetoothnya ada di bagian atas ini. Jika kalian pencet mode 1 kali, maka Bluetoothnya akan aktif. Jika kalian matikan 1 kali, di sini klik, Bluetoothnya akan mati. Untuk di sininya ada tertulis mic G1, G2, G3, G4. Ini adalah tombol buat musik dari Bluetooth nanti. Jika kalian menggunakan musik dari Bluetooth ini, kalau dipencet tombol mic ini, dia akan masuk ke sini suaranya. Dan G1, G2, G3, G4 ini jika dipencet, maka dia akan masuk ke musik Bluetoothnya, akan masuk di G1, G2, G3 dan G4. Nah, jadi buat kalian yang ingin menyetel musik Bluetoothnya, ini wajib dipencet ya buat musik Bluetooth. Maaf ya, di sini lagi berisik soalnya saya tokonya berada di pinggir jalan raya ini, jadi agak sedikit berisik. Nah, jadi ini buat musik Bluetooth ya, wajib dipencet biar dia masuk ke G1, G2 dan ke mic LR. Untuk bagian atas ini dia dilengkapi dengan potensio buat AUX 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan di sini AUX 7. Untuk AUX-nya ada 7. Untuk efek vokal AUX-nya sampai dengan 6 aja ya. Untuk AUX 7-nya dia tidak dilengkapi efek vokal. Di sini ada buat tape, ada pons, di sini ada buat colokan buat ke handset. Untuk fiturnya ada di semuanya sudah saya jelaskan, sudah semua ya. Untuk dari channel 1, 2 sampai 3, 4, 32-nya itu sama. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini bisa dilihat dari grup 1, 2, 3, 4 sama AUX-nya ya. AUX 1 sampai 7 semua menggunakan jack Canon atau jack XLR. Sedangkan di sini ada dilengkapi buat LR-nya,
menggunakan jack Akai, dan sini ada jack RCA buat tape. Dan di sini untuk input mic-nya menggunakan jack Canon atau XLR, sedangkan di sini jack Akai. Ini buat mikrofonnya, sedangkan di sini ada inset. Nah, ini ada direct out. Untuk direct out ini fungsinya dia jika kalian misalkan di channel 16 ini, untuk di channel 16 ini outnya mau dimasukkan ke subwoofer bisa, atau ke monitor panggung juga bisa. Untuk yang insetnya ini biasanya dipakai buat efek drum, kick drum. Untuk bagian belakangnya sama ya fiturnya. Oke, sama. Sekarang kita akan ngetes suaranya. Saya ambil tripod dulu biar kita lihat. Maaf ya, ini durasi videonya agak panjang karena saya harus jelaskan satu persatu biar teman-teman bisa memahami dan mengerti untuk fitur-fitur yang ada di mixer ini. Nah, ini saya akan ukur berapa lebar dan panjangnya agar teman-teman bisa membuat hardcase buat mixer ini ya. Saya ambil meteran dulu. Untuk panjangnya kita ukur berapa meter. Untuk panjangnya di sini 100 cm ya. Jadi panjangnya 1 meter 7 mili. Panjangnya 100 cm, 7. Untuk dari atas sini ke bawah sini kita ukur ya. Saya ukur dari bawah ini. Ini 61 ya. Untuk dari sini ke depan ini 61. Sedangkan ketebalan dari sini ke bawah kita ukur. Untuk ketebalannya 6 cm 5 mili. Untuk bagian sini dari atas ke bawah kita ukur 16 cm 3 mili. Dari depan ke sini 62 cm 5 mili. Nah, itu tadi udah saya ukur semua ya. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat bisa dicatat aja. Untuk tingginya tadi berapa ya? Saya lupa. Kita ukur untuk tingginya. Untuk tingginya 16 cm 3 mili. Oke, langsung aja kita tes suaranya. Kita nyalakan dulu powernya di bagian belakang. Kita nyalakan powernya. Kita akan cek suaranya. Kita tutup dulu. Ini pengaturan dari low mid hack-nya semua di jam angka 12 ya. Lihat. Cek 1 2. Cek lu 1 2. Cek lu 1 2 dicoba. Cek lu 1 2. Cek lu 1 2. Coba kita dekatkan kameranya biar lebih terlihat. Cek 1 2. Cek lu 1 2 dicoba ya. Cek 1 1. Cek lu 1 2. Cek 1 2. Ini pengaturan plate seperti itu. Ini saya tesnya langsung dari mixer ke power, langsung ke speaker asli TW212LA. Ini tanpa menggunakan DLMS, tanpa crossover, tanpa equalizer. Murni dari mixer ke power langsung ke speaker ya. Cek lu 1 2 dicoba ya. Cek. Nah, ini kita naikkan grupnya, lampu LED-nya akan naik. Bisa dilihat di sini lampu LED-nya naik ya. Cek lu 1 2. Cek lu 1 2 dicoba. Cek lu 1 2.
Cek lu 1 2 1 2. Cek 1 2 dicoba. Cek. Coba kita agak naikkan kameranya di atas sedikit biar lebih jelas terlihat barangnya. Nah, ini biar terlihat semua. Kita naikkan seperti ini ya. Tujuannya agar unitnya bisa terlihat dengan jelas dari kamera. Oke. Oke. Nah, ini udah kita tes, bisa dilihat ini signalnya di sini naik turun. Cek 1 2 1 2 dicoba. Sekarang kita dekatkan kameranya ke piometernya. Apakah jarumnya akan bergerak? Nah, ini teman-teman bisa dilihat untuk jarumnya. Jika ada suara input masuk, maka jarumnya akan naik ke warna merah. Cek lu 1. Cek 1 1. Cek lu 1 2. Cek 1 2 dicoba. Cek lu. Cek 1 2. Cek lu 1 2. Cek lu. Cek lu 1. Cek lu 1 2. Cek lu. Kameranya agak buram. Cek 1 2. Cek lu. Cek lu. Cek lu 1. Cek lu 1 2 dicoba. Oke. Sekarang kita tes menggunakan musik. Kita taruh dulu mic-nya di bawah. Kita taruh kameranya di atas biar bisa terdengar suara musiknya. Kita akan ngetes musiknya dari Bluetooth aja. Jadi kalian dengarkan earphone atau headset agar bisa mendengarkan suaranya dengan keadaan flat ya, tanpa ditambah high, tanpa low ditambah. Semuanya kita tes dengan keadaan flat. Kita aktifkan Bluetooth-nya di sini dan kita aktifkan di HP ya untuk Bluetooth-nya ya. Nah, ini di sini nanti ada tertulis Ashley, kita pencet. Bisa dilihat permintaan pemasangan Bluetooth, pasangkan aja. Udah selesai. Nah, ini kita cari musiknya. Kita konekkan langsung di HP. Kita tes menggunakan musik dangdut. Ini udah bisa connect, kita naikkan volumenya di sini.
Mungkin teman-teman lihat di sini ya. Untuk di bagian LR ini lampu LED-nya dia tidak naik karena kita ngambil inputnya dari musik Bluetooth ya. Untuk musik Bluetooth-nya naiknya hanya di bagian 1, 2, 3, 4. Coba saya buka lagi volumenya. Nah itu tadi untuk suaranya saya ngambil langsung dari mixer ke power langsung ke speaker Ashley TW 212LA sebanyak 2 biji ya. Untuk subwoofernya 18 in-nya itu tidak dinyalakan. Jadi yang berbunyi hanya 2 unit speaker 12 in 2 box. Ini ya. Untuk yang subwoofernya ini keduanya saya matikan ya, tidak berbunyi. Saya hanya ngetes hanya 2 speaker ini. Untuk suaranya sangat bersih, jernih walaupun kita hanya ngetes dari mixer ke power langsung ke speaker ya, tanpa DLMS. Apalagi kalau kita pakai DLMS ini dijamin suaranya akan lebih bersih. Mungkin ini kelebihan dari power supply yang di luar. Biasanya jika power supply-nya di luar seperti itu, maka suara noise-nya akan hilang ya. Itu sangat bagus sekali buat mixer. Lebih baik menggunakan power supply yang di luar seperti itu ya. Untuk nada noise-nya tidak terdengar sama sekali di sini. Untuk noise-nya sama sekali tidak terdengar ya. Coba kita dekatkan. Kalian bisa dengarkan, ini jaraknya sangat dekat. Tidak ada suara noise di speaker. Kita ambil, nah ini bagian tweeter biasanya paling rentan noise ya. Ini di tweeter juga tidak ada noise. Biasanya tweeternya ini bagian speaker. Tweeter di tengah dan di sini ada speaker. Nah ini kita ambil di bagian tweeternya. Ada tulisan Ashley ini biasanya tweeternya ada di sini sama di bagian sini. Ini tidak ada noise ya. Walaupun volume lagi dibuka. Nah itu bedanya kalau mixer menggunakan power supply di luar itu noise-nya sangat 0%. Ini kelebihan dari Ashley King 32 Premium keluaran terbaru di tahun 2024 ya. Untuk teman-teman yang ingin membeli bisa telepon atau WA ke nomor saya di sini. Dicatat aja ya. Hubungi aja WA saya, nanti kalian akan saya balas ya chatnya. Walaupun agak lambat, kadang-kadang saya sibuk agak lambat sedikit membalas chat kalian. Oke. Salam dari saya, Saiful Jaya Musik. Mantap. Ashley King 32 Premium.